butuh waktu dan proses. Hai, nama aku Nona Shay dan hari ini aku mau menceritakan sedikit tentang lagu terbaru yang berjudul Take a Bite. Ini lagu tentang aku suka sama cowok, tapi aku nggak yakin dia suka sama aku. Kayak nantang gitu loh, kayak lu kan belum pernah sama yang kayak gua. Lu kan nggak tahu lu bakal suka atau enggak. Cobain dulu dong. Makanya Take a Bite. Itu lagunya ya, kalau video klipnya beda. Video klipnya tuh lebih berfaedah lah. What do you want me to say? Proses aku nulis lagu itu pada umumnya, jadi bayangannya gini secara visual. Musik produser aku ngasih beat, ya kan? Itu ibarat kanvas. Habis itu kerjaan aku adalah untuk pakai pensil bikin outline dari gambar yang mau dibuat. Jadi itu tuh yang na kan lagunya kan begitu. Nah itu tuh bikin struktur atau bikin melodinya dulu. Dari situ baru aku masukin kata-kata. Kata-kata itu kadang keluar sendiri, kadang udah dibayangin ya, oke ini musiknya mau dibawa kemana, emosinya seperti apa, ceritanya kira-kira mau cerita kayak gimana gitu loh. Tergantung musiknya sih. Pesan dari video klipnya itu yang menurut aku very interesting. Pas lagi nyari ide untuk video klip, salah satu teman aku di production house kita ini, dia ngasih video. Unik banget gitu loh, kayak ini orang lagi tidur, terus tiba-tiba dia kayak dililit bahan, terus dia bangun. Terus aku mikir, itu gimana ya cara ngeditnya, cara bikin video ini tuh caranya gimana? So it became like this obsession gitu loh, kayak pengen tahu, penasaran, pengen bikin kayak gitu juga. Dari ngelihat video itu langsung mulai kayak kebayang nih, aku langsung depan komputer aku di kantor kayak dok. Wah, dapat ide ini, wah dapat ini. All these visual cues, ya kan? These are like the first pointers atau inspirasi dasar dari pembuatan video klip Take a Bite. Nah, dari situ aku mulai bikin storyline-nya. It got me so excited. Alhasilnya adalah video klip Take a Bite. It's about the relationship to self. Setiap manusia itu punya sisi baik dan sisi buruk. So there's a story about a black wolf and a white wolf. And whoever is the stronger wolf depends on who you feed. So bahasa Indonesianya adalah ada cerita bahwa setiap manusia itu punya dua serigala. Ada serigala hitam dan ada serigala putih. Mana yang lebih kuat tergantung kita kasih makan yang mana. So from this theory, we made a video clip. I have two wolves fighting in my heart. One wolf is fearful, vengeful, envious, resentful, and deceitful. The other wolf is compassionate, loving, generous, truthful, and peaceful. The child asks, which wolf will win the fight? The elder responds, the one I feed. That doesn't mean we try to deny or hurt or kill the angry wolf. If we did that, we'd end up in a long battle, all the while somehow making that wolf more powerful. Instead, we calmly pay attention to the angry wolf and let go of believing they have the answers. If we can do that, they end up lying down next to us, no longer an enemy. We help strengthen the kind and loving wolf, giving it nourishment and support so that we can follow it. That peaceful wolf can become our steady companion and show us the way through all kinds of different life experiences. Restful or chaotic, enjoyable or disappointing experiences may come and go, but we can have a guide with us through it all. So the video clip of Take a Bite is about our relationship with our negative self atau our shadow side atau hal-hal dari diri kita yang mungkin belum sempurna atau kurang baik atau ya itulah yang disebut setan gitu loh. Setan tuh nggak harus di luar, no. Setan itu di dalam. Dalam diri kita semua itu ada setan.
ada hal-hal negatif, sisi gelap lah. So that's the point of Take a Bite. It's like, how do you fix something if you don't know what's wrong? How do you become a better person if you don't know your demons? How do you control your demon if you don't have the courage to face them? Jadi yang kita pertama ditarik ke bawah tempat tidur itu maksudnya kita ke dalam gitu loh. Kita ke dalam. Di dalam ini, you bisa ketemu sama setannya. Kalau you berani. Dan dibutuhkan keberanian juga untuk bisa menghadapi setan kita sendiri, negativity kita atau keburukan kita. Misalnya kita suka marah-marah atau kita pemalas, suka ngutang, suka nggak on time. These are negative traits. Ini adalah hal-hal buruk yang dimiliki banyak orang gitu loh ya kan. Nah kita nggak bisa memperbaiki itu kalau kita tidak sadar bahwa itu tuh ada gitu loh. Kalau kita tahu dia itu mengganggu kehidupan kita, mengganggu relationship kita dengan orang lain. Kayak misalnya, aku tukang marah-marah. Iya ya, aku tukang marah-marah ya. Terus gimana dong? Efeknya buat kehidupan gue apa? Oh ternyata banyak orang gak suka sama gue karena udah judes, tukang marah-marah, all these things gitu loh ya kan. Terus kayak, oke, berarti sifat marah-marah aku ini tuh gak baik ya ternyata. Oke, setidaknya sekarang aku sadar. Nah, sekarang aku nggak mau nih jadi orang yang tukang marah-marah terus. So now I can take the steps to become a better person if I choose. So this is the point of Take a Bite. Sebenarnya sampai ke situ. Take a bite, take a bite, take a bite of me. The magic moment within the music video of Take a Bite itu pas sang perempuan lari di dalam hutan, kemudian dia berhenti. Seolah-olah dia sadar bahwa dia nggak bisa escape. Terus dia tahu nih setannya lagi ngejar dia dari belakang. And she turns around, right? She turns around and she looks at the demon in his face. Kayak ya udah dihadepin gitu loh. Si setannya tuh dihadepin. And then from there hubungan mereka berubah. Kayak setannya seolah-olah nunduk sama si perempuan ini. Dan perempuan ini juga seolah-olah udah nggak takut sama si setan itu. And it's almost like a romantic relationship between them. And then she wakes up. Tapi when she wakes up, dia ada marks loh on her body. Kayak ya kelihatan dia emang habis beneran dipegang sama si setannya gitu loh. Pas kita pertama ngelihat nih cewek kan bersih ya kan, rambutnya beres, bajunya juga bersih. The ending of the video, you can see kayak bajunya nih udah kotor. Jadi dia mimpi atau enggak nih sebenarnya? Take a bite, take a bite, take a bite of me. Proses pembuatan Take a Bite. Prosesnya lama. So first thing is pembuatan storyline-nya. Yang tadi aku cerita itu, aku lagi di kantor, terus tiba-tiba dapat inspirasi. Terus kayak, pokoknya malam itu juga langsung selesai tuh sinopsisnya. Karena aku nggak ngelihat ini sebagai music video. It's more like a horror movie. Kayak film, kayak film gitu loh. Jadi ada sinopsisnya, ada storyline. Dari storyline itu aku mulai bikin kayak gambaran-gambarannya. So all these photos that I have itu dikasih lihat ke directornya. Nama directornya Daddy Dude. Aku bilang, Pak, pengennya kayak gini, dari sini cut to cutnya kemana gitu loh ya kan. Visionnya kira-kira seperti ini. And I have to explain to the team apa sih yang sebenarnya kita lagi mau coba bikin nih di sini gitu loh, secara visual dan juga secara verbal. Step 2, kita casting siapa ya yang kira-kira orang yang paling sempurna
untuk kita ajak jadi main character selain penyanyinya ya, which is si yang berperan sebagai setan. I don't think anybody was more perfect than Abu. Abu is just amazing. Aku nelfon dia dan menjelaskan ke dia apa yang kita pengen bikin, dan aku maaf Bu, ini kita ngerjain semua sendiri. Kita udah nggak pakai label, sekarang kita udah indie, totally indie gitu loh. Syutingnya bakal di sini tanggal sekian. Aman nggak ya? Kamu mau nggak ya? Mau, aman. Oke, tanggal aman, fix gitu loh. Oke, Abu yang jadi karakter setan ini. Dan dia harus datang ke sini untuk tes make up. Karena make upnya dia rumit, Masya Allah. Rumit. Dia harus pakai contact lens. Dia harus pakai apa? Dan dia harus pakai tanduk. Rambutnya juga khusus. Make upnya khusus. Dia pakai gigi palsu, itu kita bikin, bukan beli coy, bikin. Apalagi ya, kukunya, tangan-tangannya tuh dibikin, baju yang dia pakai tuh dibikin juga. So all these things dia harus datang ke sini untuk coba. Dan waktu itu aku ditemenin sama almarhum Kiki. He was our makeup artist and also SFX. Just a wonderful man. Unfortunately, he's no longer with us. So this music video is sebenarnya a tribute to him, and unfortunately dia belum sempat ngelihat video klipnya karena aku ngerti bahwa ini baru single kedua Nona Shay sebagai artis independen, tapi I'm very proud of this music video. Aku nggak tahu kalau kita bisa bikin seperti ini lagi ke depannya, but just I love this music video. I love it karena the message, and the visuals, and the effects, and all the hard work that went into it, just wonderful. Dan tadinya tuh pengen banget bisa showcase kehebatannya si Kiki gitu loh. Dan dia harus pergi duluan sebelum musik video ini selesai, so he never got to watch it. But he may be watching it from heaven right now. So Kiki yang bikin gigi, dia cobain contact lensnya juga sempat bermasalah, so kita cobain beberapa tipe. Kiki bikin tangannya juga, I made the costume for Abu. Dan aku yang bikin ininya juga, tanduk, aku yang bikin tanduknya. And Kiki just sort of, he put all these things together. Dan kulitnya si Abu, si karakter setan ini, itu tuh kan khusus ya, special dirt. Itu ada caranya juga, tapi aku nggak tahu aku mau bocorin atau nggak caranya. So it was a lot of hard work. It was 2 days of work just for Abu. Abu sendiri tuh 2 days of work bersama Kiki. Tapi untuk membuat antlersnya aku butuh seharian full. So bajunya setan sama tanduknya setan tuh aku ngerjain seharian full. Karena itu tanduk beneran kan, tanduk domba kalau nggak salah. Itu tuh nggak bisa, harus dibolongin pakai bor. Gitu. Terus udah dibolongin pakai bor, terus kemana nih paku? Kan harus di kepala gitu loh. Oke, dari tanduk domba dibor pakai apa? Yang diketok? Hah? Bukan. Yang ini nih. Baut. Emang baut ya? Iya kali. Oh, baut ya? Oke. Jadi si tanduk dombanya ini saking kerasnya dia karena dia beneran dari domba, itu harus dibor, dimasukin baut. Bautnya itu harus di stick barengan sama kayu. Dari kayu itu harus ditempelin sama semacam bando, abis itu ditarik lagi, terus diikat gitu loh. Wah, aku bukan orang art,
So ini kira-kira begini bisa kali ya, dan ternyata bisa. Itu baru abu doang loh. Belum bajunya Nona Shay gitu loh ya kan. So untuk bajunya Nona Shay itu dibikin oleh Ahmad Sutoro. Tapi itu sempat desainnya pun kita mikirin gitu loh. Dia kasih aku beberapa opsi dan masih harus bikin adjustments. Habis itu nunggu pembuatannya selesai. Pembuatan dressnya itu hampir sebulan. So it was a long process. Jadi kayak 2 bulan sebelum kita syuting itu tuh udah mulai prosesnya sebenarnya, dan semua timnya tuh involve. Proses hari H-nya sendiri tuh dak dik duk. Jam 8 nih, jam 8 semua orang nyampe. Terus biasalah tim produksi gitu kan, kita tuh ngobrol-ngobrol dulu, sarapan dulu, terus tiba-tiba, oke, siapa yang make up duluan? Perempuannya atau setannya yang make up duluan? Sok, satu-satu masuk ke ruangan make up, karena make up artisnya cuma satu, Bu, almarhum Kiki. Syuting pertama itu di hutan. Iya, Dedi ya? Enggak, di sini dulu ya? Di hutan dulu ya? Oh my God. Jadi bayangin, kita tuh udah standby jam 8 pagi. Syuting pertama di hutan. Kita masuk ke hutannya, masih harus assalamualaikum, ngobrol-ngobrol dulu sama pemilik hutannya, ya kan? Silaturahmi yang baik dan benar lah, ya kan? Pokoknya kita mulai syuting itu kalau nggak salah 3.30. Tuh prosesnya sepanjang itu gitu loh. Make up-nya apa segala macam. Make up SFX itu nggak gampang, teman-teman. Butuh waktu dan proses. Terus travel ke hutannya dari rumah ini. 3.30 mulai syuting, nyampe rumah lagi itu sebelum maghrib, nyampe ke sini sebelum maghrib. Terus kita harus bikin set di luar, karena setnya itu udah disiapin tapi belum berdiri. Hebat banget ya bikin video klipnya. Udah berdiriin dulu. Pokoknya mulai syuting lagi itu tuh jam 8 lebih lah. Jam 8 lebih mulai syuting lagi. And then selesai itu sekitar jam 2 pagi. Teman-teman semua bisa lepas make up, bisa pulang, bisa rapi-rapi. Kita masih ada 1 hari syuting lagi. Nah, hari berikutnya kita syuting, itu tuh cuman aku sama Dedi, nggak ada orang lain. Kenapa? Budgetnya habis. As I run, the hunter come to chase. Sounding up this downs on these release. Oke, that's a good question. Pertama kali aku bikin Take a Bite di tahun 2019 awal kalau nggak salah. 2019 awal tuh pertama kali bikin lagu Take a Bite. Dulu judulnya beda. Dan struktur lagunya juga nggak kayak sekarang. Struktur lagunya pas pertama kali aku bikin tuh nggak terlalu bagus, tapi aku suka melodinya. So pas dikasih beat yang baru oleh produser kita yang bernama Sumantri, DJ Sumantri ngirim yang baru, terus aku mikir, ini tuh pas banget sama lagu yang pernah aku bikin dulu. Coba aku cocokologi deh gitu. Pakai nih laptop, tak ketuk. Wah, masuk nih. Nah, jadi lagunya sendiri, bagian aku ya, tugas aku untuk menulis melodi dan lirik, itu dibutuhkan waktu 9 jam secara total. Itu lagu Take a Bite beres. Kenapa bisa dibilang beres? Karena musik dari DJ Sumantri ini basically udah selesai, gitu loh. Nggak kedengeran kayak demo lah. Kalau demo kan pada umumnya cuman genjreng-genjreng atau pakai keyboard gitu loh. Ini tuh udah kayak lagu jadi, besok bisa dirilis kalau perlu. Tapi kita kan kita perfeksionis ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke Daddy Dude dan juga DJ Sumantri. Dan mereka masih banyak tuh, masih ada musik yang mau diberesin, masih ada instrumen lain yang mau dimasukin. Ada juga Stevie Ewok, bagian gitar, ya kan. So itu membutuhkan 1 bulan lagi lah, kira-kira. 1 bulan lagi, itu belum mixing dengan mastering, dan belum rekaman beneran. So, yeah, maybe about 3 months untuk pembuatan lagu Take a Bite-nya sendiri, kira-kira 3 bulan. Take a bite, take a bite, take a bite.
Harapan aku untuk para penonton Take a Bite adalah 1, kamu enjoy nonton video klipnya. Yang kedua, kamu agak ngerasa serem-serem aneh gimana gitu nonton video klipnya. Dan yang ketiga, aku sedikit mengharapkan bahwa ini bukan cuma sekedar tontonan. Maksudnya adalah there's a message di situ. And it would be wonderful kalau emang ternyata message-nya kena sampai ke you. I sadar nggak semua orang akan nyangkut sama message-nya, tapi ya itu sebuah harapan ya. Untuk lagunya sendiri udah di atas ekspektasi sih kalau boleh jujur. Ini baru hari ke-6 ya setelah rilis dan kita udah masuk ke 300 playlist on Spotify. And it's just crazy, you know, kayak wow, streamingnya juga lumayan bagus. Itu agak di luar ekspektasi sih. Pikirannya tuh bakal lebih banyak orang nonton video klipnya. Ternyata enggak. Ternyata lebih banyak yang streaming. Kayak, oh oke, menarik. So happy aja lah. Karena sebenarnya tugas seorang seniman itu untuk membuat karya. Sebenarnya tugas kita tuh itu. Membuat karya. Kemudian mempromosikannya. Tapi yang paling penting adalah membuat karyanya ini. That's our job. Hasilnya seperti apa ya itu sebenarnya terserah Tuhan sih. Kan kita cuma bisa kendaliin diri kita sendiri. So kendaliin diri aku sendiri, setan aku sendiri dikendaliin ya kan. Biar nggak malas-malas amat membuat karya. Setelah membuat karya, mempromosikannya dengan baik atau sebaik mungkin. Cuman itu kan kendali kita. Orang suka, nggak suka, nangkep, nggak nangkep, terima, nggak terima, nawarin kita job atau enggak, itu kan urusan Tuhan itu. Urusan kita tuh membuat karyanya aja. Membuat dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah karya kita itu ada manfaatnya buat orang lain. A foreign place, you get a taste. Di lagu Take a Bite ini baris yang paling gak suka baris yang mana? Terus kenapa? We've got something good here. Make trust a priority. We could build a house together, baby, you and me. We've got something good here. Make trust a priority. Kita memiliki sesuatu yang baik nih di sini. Kita harus bikin trust atau rasa percaya di antara kita itu menjadi prioritas. We could build a house together, baby, you and me. Kita bisa membuat sebuah rumah bersama. Kamu dan aku. Kita bisa bikin rumah. Maksudnya berkeluarga. Maksudnya nikah. I wanna see, I wanna feel, what you got for me is a love so real. Aku ingin melihat, aku ingin merasakan bahwa apa yang kau miliki untuk aku adalah kasih sayang yang tulus. Itu bagian yang aku paling suka karena itu bagian yang menurut aku paling romantis dari lagu ini. Awal lagu ini tuh, what do you want me to say? I guess I was built this way. I know that you're curious. Good things come to those who wait, but not too late. Jadi maksudnya adalah it's a self-reflection. Kayak, ya gue sadar gue tuh gak cakep-cakep amat, gak pinter-pinter amat, gak hebat-hebat amat. I'm nobody lah. What do you want me to say? I guess I was built this way. Ya, gue begini. Gue dibikinnya begini. I know that you're curious, good things come to those who wait, but not too late. Tapi aku rasa kamu ada sedikit rasa penasaran kepadaku. Hal-hal yang baik itu datang kepada mereka yang sabar. Tapi sabar itu jangan kelamaan. Maksudnya, lu liatin gua, lu PDKT sama gua, kapan ditembak? Sebenarnya yang nggak sabaran tuh dia atau aku ya? Udah Take a bite, take a bite. Thank you banget udah nonton. I'll see you in the next video. Bye. Don't forget to watch Take a Bite di sini.